pelajarannya. Saya pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas berapa nanti Bapak Ibu? Saya tadi bikin soalnya itu di kelas 12. Berarti kelas saya bahasa Indonesia kelas 12. Bisa kelihatan kan tulisannya tuh? Jauh ya? Oh. Saya ini sih tulisannya kurang jelas. Iya, sambil menggunakan garis-garis doang. Oh, gitu ya. Nama kuisnya, misalnya kita bikin di sini PTS ganjil. Waktu per kuis nanti. Pak, stop Pak. Nama kuisnya itu harus sesuai dengan yang info teks tadi apa enggak? Enggak. Oh, ini maksudnya judulnya kita Ya. sendiri. Oh, iya. Oke. PTS ganjil atau terserah Bapak Ibu mau bikin apa. Terus soal itu nanti akan kita ujikan berapa lama waktunya. Biasanya kan 120 menit ya. Nanti PTS berapa menit? 90 ya? 90. Oke. Lalu maksimum percobaan. Maksimum percobaan ini Bapak Ibu saya minta jangan dibikin satu kali ya. 3 kali loh. Di atas satu kali lah, bisa 2, bisa 3. Karena apa? Barangkali si anak itu ngeklik soal, tiba-tiba jaringannya putus. Nah, kalau misalnya seperti itu dia keluar, dia masuk lagi, dia nggak bisa lagi buka soal itu, karena sudah tercapai maksimum percobaannya. Nah, sebaiknya kita bikin aja 3 atau 2, nggak apa-apa, supaya mengantisipasi nanti apabila ada kesalahan teknis seperti jaringan atau misalnya anak itu salah klik ya Bapak Ibu. Tetapi ada juga kemungkinan si anak ini, makanya sampaikan aja nanti Bapak Ibu, ada juga kemungkinan si anak ini malah ngerjain 3 kali. Jadi jaringannya itu aman, perangkatnya aman, si anak ini malah ngerjain soal itu 3 kali berturut-turut. Nah, itu nanti Bapak Ibu menilai atau melihat yang menentukan yang mana yang mau diperiksa, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, ada pilihan di sini Bapak Ibu, pertanyaannya itu mau diacak atau enggak. Lalu pilihan jawaban, kalau pilihan ganda itu bisa diacak Bapak Ibu. Nih, jawaban acak. Kalau kita tentang di sini, kita beri tentang, maka nanti otomatis pertanyaan dan pilihan jawabannya itu akan berbeda-beda antar teman. Tapi kalau kita nantikan, jadi apa yang kita setting akan sama diterima oleh semua peserta didik. Nah, sebaiknya kita, kalau misalnya kita menggunakan pilihan ganda, kita nyalakan saja pertanyaan acaknya dan jawaban acaknya. Lalu Bapak Ibu, nanti PTS ini akan ditampilkan ke otomatis nilainya. Kalau mau ditampilkan, kita tinggal nyalakan saja di sini. Kita klik saja di sini. Lalu yang paling utama itu yang harus kita nyalakan itu adalah waktu kuis mengikuti waktu publikasi. Nih, kalau ini bisa dimatikan, jadi nanti si anak itu nggak bisa melihat nilai setelah ujian. Kalau kita nyalakan, si anak itu bisa otomatis melihat nilai setelah ujian. Kalau kita matikan, anak itu nggak bisa melihat, hanya kita saja yang tahu nilainya. Tetapi kalau ini kita harus wajib menyalakan ini waktu kuis mengikuti waktu publikasi, supaya nanti tidak terjadi error waktu, karena beberapa kasus terjadi kalau ini tidak dinyalakan ada kebocoran Bapak Ibu. Kadang-kadang si anak itu sudah bisa mengakses soal sebelum waktunya. Nah, sebaiknya ini kita tentang saja. Kelas ini sudah kita setting sedemikian rupa. Yang pertama tadi makro kita, nama kuisnya, terus waktu per kuis, maksimum percobaan, dan yang terakhir ini adalah waktu kuis mengikuti waktu publikasi. Oke, kita lanjut memilih soal. Tidak ya, remedialnya tidak. Kalau yang pertama jangan Bapak Ibu. Jadi pilihan remedial itu bisa kita aktifkan kalau misalnya ada anak yang nilainya di bawah. Misalnya di bawah KM itu adalah 4 sampai bawah kan. Gunanya apa? Jadi soal itu bisa kita ujikan kembali ke peserta didik. Kalau kita nanti nyalakan remedialnya, walaupun nanti hasil dari peserta didik itu 100, yang masuk ke dalam sistem tetap 75. Jadi karena kita sudah tentang pilihan remedialnya. Jadi sistem ini mengatur. Pokoknya kalau
dia ditentang, dinyalakan, mau berapapun hasil anak dia maksimal di 75. Walaupun nanti dikerjakan nilainya 100, tapi di dalam sistem Socrates dia 75. Ini yang kelihatannya itu kalau nilainya PG berarti ya? Iya, kalau SM dong. Iya, hanya PG saja. Nah, Bapak Ibu, di kolom pertanyaan ini, di menu pertanyaan ini, jadi ada dua pilihan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau nilai itu otomatis terinput ke Socrates atau enggak. Jadi itu dilihat dari topik. Kalau kita memilih topik ini, dia otomatis nanti akan masuk ke Socrates. Tapi kalau kita sama sekali tidak memilih topik ini, berarti kita hanya menggunakan sistem LMS ini sebagai tempat untuk menguji saja, tempat untuk memberikan tes saja. Jadi hasil dari koreksi kita itu nanti akan kita input manual ke sistem Socrates kalau kita pilih ini. Tapi kalau kita pilih ini misalnya nih, kita mau bikin soal untuk UTS, berarti kita pilih saja pengetahuan UTS, lalu UTS lagi, habis ya, sampai paling terakhir. Dia akan otomatis terisi ke sini Bapak Ibu, ke penilaian ini. Karena dia sama, bentar ya Bapak Ibu. Itu kalau PG ya Pak. Sama Bapak Ibu, PG dan SI. Setelah Bapak Ibu nanti koreksi 100% di LMS, dia otomatis masuk. Nah, pasti sama nanti formatnya. Bro, kalau udah otomatis masuk, kita nggak bisa mengangkat lagi. Bisa. Masih bisa, tapi di sistem Socratesnya, jangan di sini. Kembali ke scorannya ya? Iya. Bisa diatur. Bisa diatur. Ini ya, UTS. Nah, dia nanti otomatis masuk di sini Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3. Sama dengan di sini 1, 2, 3 kan? Jadi rumus yang ada di sini udah disesuaikan di sini. Ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Sini juga nih. 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai membuat ini, lalu sudah selesai koreksi, Bapak Ibu tidak usah lagi nanti input nilai secara manual. Dia sudah otomatis masuk. Nah, setelah sudah kita setting Bapak Ibu, topiknya sudah kita bikin, kita tinggal memilih pertanyaannya. Kita mau bikin pertanyaan itu dari bank soal, mau ambil dari bank soal, atau mau bikin baru. Jadi kita bisa bikin pertanyaan baru lagi di menu push ini. Tapi sebaiknya kita milih dari bank soal lagi, biar gak capek lagi kan Bapak Ibu. Tapi dari sini, inilah soal yang tadi ya, yang sudah saya bikin. Nih. Tadi guna teks itu kan kita lihat di sini kan, saya bikin di sini. Saya mau cari soal yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Saya bikin saja di sini surat lamaran. Ya maafnya. Jadi yang muncul sini pasti yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan nih. Nah, kalau misalnya gini, saya lihat misalnya jumlahnya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 5 nih. Tinggal saya klik saja di sini. Klik di sini, lalu saya simpan, otomatis sudah terisi 5 soal di sini. Jadi saya nggak usah lagi bikin soal baru. Setelah sudah terinput di sini soalnya ada 5, tinggal saya bikin pembobotannya Bapak Ibu. Multiple choice saya bikin 50, nanti esainya juga saya bikin 50. Totalnya ada 100. Dia otomatis membagi Bapak Ibu nih. Di sini 25, di sini 25, di sini 16,6. Dia otomatis membagi sendiri. Kalau sudah kita isi pertanyaan dan pembobotannya, maka kita lanjut untuk setting waktu yang tadi. Bapak Ibu harus mengisi nama kelompok, karena kalau misalnya kita nggak mengisi nama kelompok, ketika kita mau simpan di akhir nanti nggak bisa. Misalnya nama kelompoknya saya bikin seperti ini, kelas 12 AKL. Publikasi tanggalnya kapan? Misalnya saya ini sebagai sampel saja, saya bikin aja tanggal 30, pukul 8.00.
Nah, karena tadi waktunya adalah 90 menit, berarti selesainya di 9.30 ya Bapak Ibu. Jadi saya pilih lagi 30, terus 9.30. Kita ikuti sesuai dengan durasi waktu yang kita setting di awal. Oke. Baru setelah itu kita pilih kelas yang mau kita ujikan. Karena ini PTS, biasanya bisa langsung dua-duanya ya. Nah, kita pilih langsung kelas 12 AKL 1, kelas 12 AKL 2. Langsung kita pilih semuanya, lalu kita simpan. Oke, jadi soal itu sudah jadi dan posisinya pasti dalam posisi pending karena menunggu tanggal 30. Nih, di pending ya, dia akan terlihat di peserta didik itu di tanggal 30.